Kinematika gerak lurus. Seorang anak bergerak lurus ke arah timur sejauh 100 meter. Kemudian anak tersebut berbalik arah bergerak ke arah barat sejauh 40 meter. Lihat gambar di bawah. Jarak yang ditempuh oleh anak tersebut adalah 100 meter ditambah 40 meter. Jadi sama dengan 140 meter. Jarak tempuh ini disebut juga panjang lintasan. Tetapi anak tersebut mengalami perpindahan sejauh 60 meter. Secara umum, jarak didefinisikan sebagai panjang lintasan sesungguhnya yang ditempuh oleh suatu benda yang bergerak, dan perpindahan yaitu didefinisikan sebagai perubahan kedudukan suatu benda. Misalkan di sini ada sebuah benda bergerak dari A melalui B menuju ke C. Dari A ke B berjarak 3 meter, kemudian dari B ke C berjarak 4 meter. Maka jarak adalah panjang lintasannya ditempuh oleh benda tersebut, yaitu 3 ditambah 4 sama dengan 7 meter. Sementara untuk perpindahannya yaitu dari A ke B, dari A ke C, perpindahannya yaitu akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat, akar 9 ditambahkan 16, akar 25, 5 meter. Berarti perpindahannya atau perubahan kedudukan bendanya yaitu sepanjang 5 meter. Laju rata-rata dan kecepatan rata-rata. Kelajuan rata-rata yaitu jarak tempuh total dibagi waktu yang diperlukan. V rata-rata sama dengan S per T, dengan V rata-rata adalah kelajuan rata-rata satuannya meter, sekon pangkat min 1, dan S-nya adalah jarak tempuh total satuannya meter, T adalah waktu yang diperlukan satuannya sekon. Konsep kecepatan serupa dengan konsep kelajuan, tetapi berbeda karena kecepatan mencakup arah gerakan. Kecepatan rata-rata yaitu perpindahan dibagi waktu yang diperlukan. V rata-rata sama dengan S2 min S1 per T2 min T1, di mana S2 min S1 adalah perpindahan dari kedudukan 1 ke kedudukan 2 dalam satuan meter. T2 min T1 yaitu interval waktu, satuannya sekon. Dan V rata-rata adalah kecepatan rata-rata, satuannya meter per sekon. Contoh soal, perhatikan gambar di bawah ini. Di sini benda A bergerak, sebuah benda bergerak dari A melalui B menuju C. Dari A ke B 3 meter, dari B ke C 4 meter. Jika waktu yang dibutuhkan untuk bergerak dari A ke C selama 2 detik, tentukan A kelajuan, B kecepatannya. Pembahasan. Kelajuan yaitu jarak tempuh dibagi waktu yang diperlukan. Jarak tempuhnya yaitu 3 ditambah 4 dibagi waktu yang dibutuhkan yaitu 2, sehingga 7 per 2 atau 3,5 meter per sekon. Sementara kecepatan adalah perpindahan dibagi waktu yang dibutuhkan. Perpindahannya berarti dari A langsung ke C di sini sebesar 5 meter. Menggunakan Pitagoras dibagi 2 berarti sama dengan 2,5 meter per sekon. Gerak lurus beraturan atau GLB. Ciri gerak lurus beraturan yaitu kecepatannya tetap dan percepatannya sama dengan 0, berarti benda yang bergerak lurus beraturan tidak memiliki percepatan. Dirumuskan sebagai V sama dengan S per T. Di sini grafik gerak lurus untuk GLB karena kecepatannya tetap
maka grafik VT-nya adalah seperti ini, konstan. Sementara untuk grafik S terhadap T-nya yaitu seperti ini, miring ke atas untuk GLB, dengan V adalah kecepatan satuannya meter per sekon, S adalah jarak atau perpindahan satuannya meter, dan T adalah waktu satuannya sekon. Gambar tikar timer untuk GLB. Gambar tikar timer untuk GLB yaitu seperti ini. Misalkan arah geraknya ke kanan, maka jarak antar titiknya itu sama besar. Untuk gerak lurus berubah peraturan atau GLBB, ciri gerak lurus berubah peraturan yaitu kecepatannya berubah dan percepatannya atau N sama dengan 0. Misalkan di sini rumusnya VT sama dengan V0 plus AT, kemudian VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2S, dan S-nya adalah V0 kali T plus setengah AT kuadrat. VT di sini adalah kecepatan akhir, satuannya meter per sekon. V0 adalah kecepatan awal, satuannya meter per sekon. A adalah percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. Jika bendanya dipercepat, maka A bernilai positif. Jika diperlambat atau direm, maka negatif. T-nya adalah waktu satuannya sekon, dan S adalah jarak atau perpindahan satuannya meter. Untuk gerak benda gerak ke atas, benda yang dilempar ke atas misalkan, maka G-nya gravitasinya negatif. Untuk gerak ke bawah atau dipercepat, maka gravitasinya positif. Gravitasi nilainya bisa 10 meter per sekon kuadrat atau 9,8 meter per sekon kuadrat. Grafik untuk GLBB bisa dilihat di sini. Untuk grafik percepatan terhadap waktunya konstan. Untuk grafik kecepatan terhadap waktu linear seperti ini, dan untuk grafik posisi terhadap waktu adalah seperti ini, melengkung. Untuk tikar timernya, untuk GLBB yang dipercepat, jarak antar titiknya semakin menjauh. Sementara untuk GLBB diperlambat, jarak antar tikar timernya, jarak antar titiknya semakin mengecil. Menghitung jarak dari grafik. Misalkan di sini ada grafik kecepatan terhadap waktu, maka untuk menghitung jarak kita bisa menggunakan luas di bawah grafik. Untuk soal di atas adalah jarak sama dengan luas trapesium. Contoh soal, seorang mengayuh sepedanya dari tengah-tengah sebuah lapangan menuju ke utara sejauh 8 meter, dilanjutkan ke timur sejauh 6 meter, kemudian kembali ke tempat semula melalui lintasan lurus. Waktu total yang diperlukan orang itu 8 sekon. Kelajuan sepeda tersebut adalah A 1,75 meter per sekon, B 2,60 meter per sekon, C 3,00 meter per sekon, D 3,50 meter per sekon, E 4,20 meter per sekon. Pembahasan, misalkan pertama ke utara 8 meter, kemudian dilanjutkan ke timur 6 meter, dan kembali lagi ke posisi awal sejauh 10 meter menggunakan Pitagoras. Maka kelajuan sepedanya yaitu jarak tempuh totalnya dibagi waktu yang dibutuhkan yaitu 8 ditambah 6 ditambah 10 dibagi 8, sehingga diperoleh 24/8 atau 3,00 meter per sekon. Jawabannya C.
Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon kuadrat selama 4 sekon. Jika kecepatan awalnya 5 meter per sekon, tentukan A. Jarak tempuh mobil, B. Kecepatan akhir. Pembahasan jarak tempuh mobil yaitu S sama dengan V0 kali T plus setengah AT kuadrat. Di sini V0-nya 5, T-nya 4, setengah A-nya dipercepat 2 meter, kemudian T-nya 5 kuadrat, sehingga 20 ditambah 25 sama dengan 45 meter. Kecepatan akhir mobil menggunakan rumus VT sama dengan V0 plus AT. V0-nya 5, kemudian A-nya percepatannya 2 dan T-nya 4 sekon, maka 5 ditambah 8 sama dengan 13 meter per sekon. Sebuah kereta mulai mengerem ketika mendekati stasiun. Jika kecepatan awal kereta 50 meter per sekon dan perlambatannya 5 meter per sekon kuadrat, tentukan A. Jarak total yang ditempuh kereta sejak direm sampai berhenti, B. Waktu yang dibutuhkan untuk mengerem sampai berhenti. Pembahasan. Diketahui VT sama dengan 0, kemudian V0 sama dengan 50 meter per sekon, dan karena kereta direm, maka A di sini adalah sebagai perlambatan minus 5 meter per sekon kuadrat. Jarak total yang ditempuh kereta sejak direm sampai berhenti yaitu menggunakan rumus VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Di sini VT kuadratnya 0 karena berhenti, maka 0 kuadrat sama dengan V0-nya di sini 50 meter per sekon, 50 kuadrat plus 2 kali min 5 kali S, sehingga diperoleh 0 sama dengan 50 kuadrat 2500 min 10S, sehingga 10S sama dengan 2500, S-nya 250 meter, sehingga jarak total yang ditempuh kereta yaitu 250 meter sampai berhenti. Waktu yang dibutuhkan untuk mengerem sampai berhenti berarti menggunakan rumus VT sama dengan V0 plus AT. Di sini VT-nya 0, V0-nya 50, kemudian A-nya di sini minus 5 kali T, maka 5T sama dengan 50 atau T sama dengan 50 dibagi 5, sehingga T sama dengan 10 sekon. Sebuah bola dilempar ke atas dengan kecepatan awal 40 meter per sekon. Jika percepatan gravitasi G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, tentukan A. Waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke atas, B. Tinggi maksimum yang dicapai bola, C. Waktu yang dibutuhkan benda untuk sampai lagi ke tanah. Diketahui V0-nya 40 meter per sekon. Di sini A. Percepatan gravitasinya karena bergerak ke atas, maka bendanya diperlambat sehingga A-nya sama dengan min 10 meter per sekon kuadrat. Waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke atas saat berada di posisi teratas, VT-nya sama dengan 0. Misalkan ini bolanya dilempar ke atas, kemudian kembali lagi ke bawah, maka saat bendanya posisinya di atas, VT-nya 0. Berhenti sejenak, kemudian baru turun. Sehingga menggunakan rumus VT sama dengan V0 plus AT, VT-nya 0 sama dengan 40 plus min 10, T max di sini untuk T di sini, sehingga 10 kali T max sama dengan 40, T max-nya 4 sekon. Jadi waktu yang dibutuhkan dari sini sampai ke sini adalah 4 sekon. Dari bawah sampai ke atas pada ketinggian maksimum. Tinggi maksimum yang dicapai bola menggunakan rumus S sama dengan V0 T plus setengah AT kuadrat.
S-nya sini adalah Hmax, yaitu dari sini ke sini adalah H maksimum. V0 kali T max plus setengah A kali T max kuadrat. Kita masukkan, jadi Hmax sama dengan 40 kali 4, karena T max-nya 4 di sini, V0-nya 40, plus setengah min 10 karena diperlambat ketika ke atas, diperlambat oleh gravitasi, kali 4 kuadrat sama dengan 160 plus setengah kali min 10 kali 4 kuadrat, 160 min 80 sama dengan 80 meter. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS, sehingga 40 kuadrat min 2, atau ini cara yang kedua ya, ini cara yang kedua. 40S 40 berarti kita hitung ini 20 Hmax sama dengan 1600, 40 kuadrat 1600, sehingga Hmax nya 80 meter. Sama caranya bisa menggunakan rumus ini atau rumus yang sebelumnya. Waktu yang dibutuhkan benda untuk sampai lagi ke tanah, misalkan ini sampai ke atas kemudian kembali lagi ke bawah. Nah, di sini adalah T max, kemudian di sini namanya T2, maka T2 itu sama dengan 2 kali T max, sehingga 2 kali 4 sama dengan 8 sekon. Jadi waktu yang dibutuhkan, karena di sini tadi 4 sekon, kembali lagi ke bawah berarti butuh waktu 8 sekon. 4 ditambah 4, 8, atau 2 kalinya T max. Sebuah mobil dengan kecepatan 36 km per jam direm mendadak sehingga terbentuk bekas di jalan sepanjang 20 meter. Waktu pengereman yang dibutuhkan sampai mobil berhenti adalah sebesar A 2 sekon, B 4 sekon, C 6 sekon, D 8 sekon, E 10 sekon. Pembahasan. Diketahui di sini V0-nya 36 km per jam. Kita rubah menjadi meter per sekon, berarti 36 dari kilometer ke meter 1000, 36 kali 1000 per dari jam ke sekon 3600 sekon. Jadinya ini dicoret, nolnya dicoret tinggal 10, 36 dicoret tinggal 1, berarti tinggal 10 meter per sekon. Kemudian jaraknya adalah 20 meter. Sehingga di sini VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Di sini 0 kuadrat sama dengan 10 kuadrat plus 2 kali A kali 20. Berarti ini pindah ruas, min 40A sama dengan 100. Hanya sama dengan min 2,5 meter per sekon kuadrat. Jadi bendanya karena dilem maka dia mengalami perlambatan. Karena ketika benda yang diperlambat maka A-nya negatif. Kemudian menggunakan rumus VT sama dengan V0 plus AT, dimasukkan VT-nya 0 karena bendanya berhenti. Kemudian kecepatan awalnya 10 meter per sekon plus A-nya min 2,5 kali T, pindah ruas 2,5 T sama dengan 10, T-nya 4 sekon. Seseorang mengendarai mobil dengan kecepatan 90 km per jam tiba-tiba melihat bola di tengah jalan pada jarak 200 meter di depan mobil. Jika mobil direm dengan perlambatan maksimum sebesar 1,25 meter per sekon kuadrat, maka yang terjadi peristiwa A. Mobil tepat akan berhenti di depan bola, B. Mobil langsung berhenti, C. Mobil berhenti jauh di depan bola, D. Mobil berhenti sewaktu menabrak bola, E. Mobil baru berhenti setelah menabrak bola. Diketahui V0-nya 90 km per jam, 90 kali 1000 meter per 3600, sehingga jadinya 25 meter per sekon.
Di sini A-nya adalah minus 1,25 meter per sekon. Menggunakan rumus Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS, sehingga 0 sama dengan 25 kuadrat plus 2 kali min 125S, sehingga diperoleh 2,5S sama dengan 625. Jadi S adalah 250 meter. Karena jarak hentinya 250 meter lebih besar dari 200 meter, maka mobil berhenti setelah menabrak bola. Grafik berikut menyatakan hubungan V terhadap waktu T dari benda bergerak lurus. Jarak yang ditempuh dari B ke D adalah A 105 meter, B 75 meter, C 40 meter, D 35 meter, E 30 meter. Pembahasan. Dari B ke C, jarak itu sama dengan luas persegi panjang. Ini adalah persegi panjang. Maka sama dengan panjang kali lebar. Panjangnya di sini lebarnya 2, dari 3 ke 5 itu 2, kemudian panjangnya adalah 20, sehingga jaraknya adalah 40 meter. Jarak dari C ke D, jarak sama dengan di sini adalah luas trapesium. Jadi dari C ke D adalah ini luas trapesium. Yang rumusnya adalah sisi sejajar ditambah sisi sejajar dibagi 2 kali tingginya. Sisi sejajarnya adalah 15 dan 20 dibagi 2 kali tingginya dari 5 ke 7 berarti 2. Ini coret, berarti tinggal 35 meter. Jarak yang ditempuh dari B ke D berarti 40 meter ditambah 35 meter sama dengan 75 meter. Kecepatan V benda yang bergerak lurus terhadap waktu T diperlihatkan grafik Vt berikut. Benda akan berhenti setelah bergerak selama A 4 sekon, B 5 sekon, C 8 sekon, D 10 sekon, E 20 sekon. Pembahasan. Di sini A-nya sama dengan delta V per delta T, itu perubahan kecepatan terhadap waktu. Berarti V2 min V1 per T2 min T1. Maka kecepatannya adalah V2-nya di sini 10, V1-nya 20, awalnya 20. Dibagi dari 10 ke 20 butuh waktu 4 sekon, berarti 4 min 10. Berarti min 10 per 4 sama dengan min 2,5 meter per sekon. Menggunakan rumus Vt sama dengan V0 plus AT, kita masukkan Vt-nya tadi di sini. Karena bendanya berhenti berarti Vt-nya 0, V0-nya di sini 20. Perlambatannya ini minus 2,5 kali T, kita pindah ruas 2,5 T sama dengan 20. Jadi T-nya adalah 8 sekon. Berarti jawabannya adalah C. Perhatikan gambar berikut. Jarak yang ditempuh mobil A akan sama dengan jarak yang ditempuh mobil B setelah bergerak selama mobil A GLB ya, bergerak lurus, kemudian mobil B berGLB, mobil A-nya GLBB. A 1,3 jam, B 1,5 jam, C 3,0 jam, D 4,5 jam, E 6,0 jam. Pembahasan percepatan mobil A. Percepatan mobil A yaitu delta V per delta T, V2 min V1 per T2 min T1. Di sini V2-nya 40, V1-nya 20 dalam waktu 3 sekon. Di percepatan mobilnya 20 per 3 km jam pangkat min 2. Untuk percepatan mobil B sama dengan 0 karena di sini GLBB, jadi percepatannya 0. Untuk mobil B GLB ya, percepatannya 0.
Kedua wheel bertemu jika jarak mobil A sama dengan jarak mobil B. Kita masukkan rumusnya untuk mobil A yang GLBB. Rumusnya V0 AT plus setengah AT kuadrat setengah A kali A, setengah AT kuadrat ya. Untuk benda B, mobil B ini karena GLB maka rumusnya hanya V0 B kali T. Dimasukkan V0 A nya 20 kali T plus setengah A nya di sini tadi 20 per 3 kali T kuadrat sama dengan 40 TB. Ini T ya, bukan TB. Sehingga diperoleh 20 T plus 10 per 3 ini dicoret yang jadi 10 per 3 T kuadrat sama dengan 40. Semuanya dikalikan 3 sehingga 60 T plus 10 T kuadrat sama dengan 120 T. Jadi 10 T kuadrat sama dengan 120 T min 60. Jadinya dikurangi 10 T kuadrat sama dengan 60 T. T kuadrat sama dengan 6 T. T sama dengan 6 jam. T sama dengan 6 jam. Sebuah benda dijatuhkan dari ketinggian H di atas tanah. Setelah sampai di tanah, kecepatannya 10 meter per sekon. Waktu yang diperlukan untuk mencapai ketinggian setengah H dari tanah jika G adalah 10 meter per sekon kuadrat adalah A5 akar 2 sekon, B5 sekon, C akar 2 sekon, D1 sekon, E setengah akar 2 sekon. Menggunakan rumus VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Masukkan VT kuadratnya berarti 10 kuadrat sama dengan 0 kuadrat plus 2 kali 10 kali H. Di sini 10 kuadrat 100 sama dengan 20H. Sehingga H-nya adalah 5 meter. Jadi ketinggiannya 5 meter. Menggunakan rumus S sama dengan V0 T plus setengah AT kuadrat. S-nya di sini karena setengah H mintanya berarti setengahnya 5 yaitu 2,5 sama dengan karena V tidak tanpa kecepatan awal sehingga V0 nya 0 kali T plus setengah kali 10 kali T kuadrat, sehingga kita balik, kita tuliskan sebagai 5 T kuadrat sama dengan 2,5, T kuadrat sama dengan setengah, T sama dengan akar setengah, dan rasionalisasikan 1 per akar 2 dikali akar 2 kali akar per akar 2 jadinya setengah akar 2 sekon. Setengah akar 2 sekon. Jawabannya E. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share.